mihi wa kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa da'a ila Allahi bi da'watihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Ma'asyiratul muslimin muslimat rahimakumullah. Kaum muslimin muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang disayangi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang utama, serta siapa saja yang senantiasa mengikuti beliau sampai akhir masa. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Gema takbir tak henti-hentinya dikumandangkan asma Allah yang agung terus menerus dilantunkan. Segala puji-pujian kepada Tuhan semesta alam tak jeda dilepaskan oleh giliran, oleh miliaran lisan kaum muslimin pada hari ini. Di negeri kita termasuk di dalamnya. Di belahan dunia manapun, sejak tiba waktu maghrib semalam, sebagaimana hadis zayyinu lailatul aid bitakbir, hiasilah malam Idul Fitrimu dengan takbir. Maka sejak itu pula lah di seluruh dunia mengumandangkan takbir. Allahu akbar walillahil hamdu. Ma'asyiratul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Diiringi takbir yang tiada henti-hentinya pagi ini, kita bersimpuh dan bersujud di hadapan Ilahi Rabb, Tuhan semesta alam, dengan penuh kerendahan hati melaksanakan sholat Idul Fitri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri identik dengan kemenangan. Aid artinya kembali, Fitri artinya makan. Jadi kita kembali ke makan. Artinya dari ditahan, yang kemarin ditahan kemudian diperbolehkan. Atau sebagian yang mengartikan Idul Fitri adalah kembali ke fitrah. Bagaikan tatkala kita dilahirkan dari seorang ibu kita dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap yang bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, maka tergantung kepada kedua orang tuanya yang akan menjadikan Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Maka dari situ Idul Fitri kembali ke fitrah, berarti kesucian. Melaksanakan sholat Idul Fitri. Idul Fitri identik dengan kemenangan bagi kaum muslimin yang menunaikan puasa sepanjang bulan Ramadan.
dengan iman wahtisaban, dengan puasa yang dilaksanakan atas keimanan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang pantas melaksanakan mendapat kemenangan. Karena apa? Melawan jiwa hawa nafsunya, melawan nafsu setan yang sudah dibelenggu, yang masih tersisa-sisa, memenangkan melawan ego pribadi, kelakuan, keakuan, paling aku. Nah, ini kita dimenangkan pada puasa itu. Menang karena mampu menjauhkan diri dari berbagai ragam dosa dan kemaksiatan. Pada saat puasa ini kita ciptakan. Maka dari puasa ini melahirkanlah sosok manusia, yaitu sosok pribadi-pribadi kita menjadi sosok yang pribadi yang solih, yang mestinya air itu boleh kita minum, halal diminum, tapi karena pengertian puasa, karena kita tahu itu dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggalkan itu semuanya dalam rangka mendekat diri atas perintahnya, dalam rangka melakukan atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-imsaku 'anil ma'kulat wal masyrubat wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, bahwa menahan diri dari makanan dan minuman sejak munculnya fajar sidik sampai terbenamnya matahari, dengan niat menunaikan ibadah puasa, ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa ini mengantarkan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, derajat yang akan kita raih. Jadi ada itu cakupan, di situ ada seruan, yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman suruh berpuasa, derajat yang akan diraih adalah takwa. Itu adalah satu rangkaian. Apabila terdapat satu ayat yang diliputi ada keimanan, ada Islam, ada takwa, itu berarti cakupan itu mengandung ketiga-tiganya. Jadi akan melahirkan kesolehan pribadi. Dari kesolehan pribadi ini, setelah diri kita menjadi soleh, tidak mau walaupun halal, walaupun kita tidak mau, apalagi makruh, apalagi haram, kita jauhkan, karena ada kita puasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi teladan oleh baginda Rasulullah SAW setelah melahirkan pribadi-pribadi yang soleh, akhirnya menjadikan pribadi yang sosial, kesolehan sosial. Maka di akhir ujung kita, maka kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, farad Rasulullah SAW an zakatal fitri an kulli muslim. Diwajibkan baginda Rasulullah SAW kepada orang muslim, apakah besar atau kecil, atau laki-laki atau perempuan, atau budak atau bukan budak, itu untuk menunaikan zakat fitrah. Lantaran itulah tadi muncul kesolehan sosial kesosialian pribadi, yang terakhir adalah memuncul kesolehan sosial yang bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh orang lain, bisa dinikmati oleh orang lain. Halo, tes. Karena itu sepantasnya pula mereka merasakan dua kebahagiaan. Lisoim farhatani, untuk orang yang berpuasa itu mempunyai dua kenikmatan, yabrahu bihima, keduanya akan dia rasakan. Idza abstara, apabila orang itu dalam keadaan, apabila orang itu berbuka, itu mesti akan merasakan senangnya itu. Buka kita tiap hari kita lakukan, alhamdulillah senang. Dikala satu bulan penuh, maka Idul Fitri ini, ya, Idul kembali ke fitrah ini, kembali boleh makan ini, kembali ke fitrah yang semula kita dilahirkan oleh ibu kita masing-masing, maka di situ kita akan kembali fitrah kita.
Maka dari situ kita akan senang. Yang pertama kan apabila kita dalam keadaan utur atau dalam keadaan berbuka. Yang kedua, idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Tatkala yang kedua, kebahagiaan yang kedua ini belum kita rasakan, tapi akan kita dambakan besok di kelak kemudian hari akan kita merasakan, akan kita jumpainya, akan kita tagihnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apabila kita sudah meninggal, maka puasa kita seberapa kita akan nampak, akan pembalasan itu akan ada pada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Namun demikian, pada suatu hari Rasulullah SAW naik mimbar. Naik mimbar, tangganya Rasulullah ini ada tangga ya, 1, 2, 3 baru. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika khutbah itu tidak berani naik tangga yang paling tinggi. Kalau beliau ketika beliau wafat, akhirnya tangga yang pertama saja, tangga yang pertama. Akhirnya beliau tidak mau, wah itu derajatnya Rasulullah. Akhirnya tangga yang itu. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab memang sikap beliau itu adalah pemberani. Islamnya sebelum Islam itu orangnya garang. Bapak ibu-ibu, tatkala masa lalunya buruk, enggak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah masa yang akan datang, masa di akhir kematian kita. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau berani naik tangga yang kedua ketika khutbah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, salah satu ulama ya, terbanyak keponakannya Nabi ya, beliau langsung naik itu berani ke tangga 3. Tangga 3 artinya duduknya di tangga 3 dalam di mimbar itu. Ini apa? Tatkala beliau naik tangga 1, beliau mengatakan amin. Terus naik kedua, amin. Naik ketiga lagi, amin. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau setiap naik tangga itu mengatakan amin padahal tidak ada siapa-siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, tatkala saya naik tangga ini Jibril mengatakan, za'ama an rajulin, celakalah ada seseorang yang celaka. Waduh, ada seseorang yang celaka. Apa yang dikatakan celaka? Ada seseorang yang mau dikatakan malaikat Jibril celaka tatkala Rasulullah SAW nama Muhammad itu disebut, dia tidak mau bersolawat atasnya atau tidak mau mendoakan, maka dia celaka. Maka Rasulullah mendengar seperti itu diaminkan. Kenapa? Bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allah saja dengan Rasulullah itu manggilnya bukan ya Muhammad, ya ayuhar Rasul, ya ayuhan Nabi, wahai Rasul. Penghormatannya Allah seperti itu. Penghormatan artinya ini memberi adab, memberi tata cara penghormatan kepada anak kecil, kepada yang besar, anak kepada orang tua. Ini sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi itu. Kemudian maka kita tatkala disebut tadi, kita mengatakan paling tidak sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau diteruskan dengan wa ala ali Ibrahim dan terusnya boleh. Kalau dalam yang kedua, jadi catatan yang pertama, orang yang celaka adalah tatkala sebutan Muhammad yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdullah itu disebut, dia tidak mau bersolawat. Lalu apa yang kita banggakan, kita manusia yang lemah seperti ini tidak mau bersolawat? Apabila nanti kita banyak kekurangan amalan kita, nanti Rasulullah yang akan mengasih syafaat, yang akan memberikan pembelaan. Kenapa kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad aja berat?
Allah saja ya ayuhar rasul, wahai rasul, ya ayuhan nabi, wahai nabi, itu Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, tangga yang kedua naik satu amin. Kenapa? Tatkala tangga yang kedua ini, wahai Rasulullah, tangga yang kedua ini tatkala ada seseorang yang dengan masih adanya orang tua, apakah itu masih sempurna atau masih satu atau salah satu atau masih dua-duanya ada, seseorang itu orang tua itu tidak mampu anak itu dengan adanya orang tua itu menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mestinya bagi seorang anak kalau masih ada orang tua, lantaran berbaktinya tadi bisa mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diamini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dicelakakan dan diamini oleh baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang amin yang ketiga, ketika sudah di tangga yang ketiga adalah tatkala seseorang di bulan Ramadan tapi tidak mendapat pengampunan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, walaupun ada kekurangan, kita dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah pengampun dan mencintai pengampunan, maka ampunilah kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Perlu kami tegaskan di sini ya. Kamu tegaskan di sini. Ini mestinya sebelum Ramadan ya, sebelum masih Ramadan. Kadang-kadang kita terkecoh antara sholat tahajud, sholat tarwih, sholat qiyamul lail. Sholat tarwih yaitu sholat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan. Hukumnya sunnah berjamaah, dilakukan dengan cara berjamaah dengan imam sampai di akhirnya, dan itu merupakan syiar Islam. Barang siapa yang ada hadis Rasulullah SAW, man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu sholatul lail. Barang siapa yang sholat tarwih, yang dimaksud ini adalah sholat tarwih. Sholat tarwih itu nanti kita sudah ditinggalkan tadi malam itu. Tidak ada lagi sholat tarawih. Siapa yang kemarin sholat yaitu sampai mengikuti imam yang terakhir sampai salam yang terakhir, itu sama dengan sholat semalam. Sholat semalam. Hadis ini rawahu Ahmad yang menjamin man sholla ma'al imam, barang siapa sholat bersama imam, itu yang dimaksud tidak adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu kapan? Sholat tarawih itu adalah sholat tarawih itu sholat malam yang dikerjakan sholat malam yang dikerjakan ba'da isya dengan berjamaah, itu merupakan syiar Islam pada bulan Ramadan. Kalau bukan bulan Ramadan nggak ada tarawih. Maka orang-orang berduyun-duyun ini karena landasan ini, landasan hadis ini. Mudah-mudahan kita berduyun-duyun ketika tarawih, landasan hadis ini. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai imam itu selesai, nanti saya nggak bisa sholat lagi. Cukup saja sholat, cukupkan sampai ibadah satu malam dulu. Nanti kalau mau sholat tahajud, sholat tahajud itu adalah sholat malam yang dikerjakan setelah tidur. Itu namanya sholat tahajud. Jadi sholat tarawih itu tidak ada di luar Ramadan, tidak ada. Maka ini para imam memperkuat seperti itu. Lah sholat malam gimana? Lah sholat malam bisa, sholat malam itu ba'da isya bisa, tapi di luar Ramadan pahalanya tidak seperti pada bulan Ramadan tadi. Jadi sekurang-kurangnya sekiranya umatku mengetahui, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, sekiranya umatku mengetahui kebaikan di bulan Ramadan, niscaya mereka akan menginginkan agar sepanjang tahun ini Ramadan terus.
Itu kalau seandainya ngerti. Kalau belum ngerti akhirnya ya mudah-mudahan diampuni. Tapi peristiwa hari ini Idul Fitri ini mengingatkan kepada kita. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Rob, janganlah Engkau jadikan bulan Ramadan ini bulan yang terakhir bagi kami dalam hidup kami. Jika Engkau jadikan Ramadan ini yang terakhir bagi kami, maka jadikanlah kami sebagai orang yang Engkau sayangi dan Engkau ampuni atas dasar kesalahan kami, dan terimalah amalan-amalan kami di bulan ini. Seandainya Engkau jadikan bulan Ramadan ini yang terakhir bagi kami. Begitu. Allahu Akbar walillahil hamdu. Ma'asyiratul muslimin muslimat rahimakumullah. Karena bulan Ramadan ini adalah saya ulangi, karena kepergian bulan Ramadan ini tangisan lah ya bagi orang-orang yang solih, orang-orang yang terdahulu ketika itu nangis ya. Karena kapan, jangan-jangan nanti tahun depan saya sudah tidak dipertemukan oleh Allah, tapi kesempatan ini. Maka dari situ mudah-mudahan mengingatkan pada peristiwa Ramadan ini dan Idul Fitri ini, mengingatkan diri kita dengan doa tadi. Mudah-mudahan tidak dijadikan Ramadan yang terakhir bagi kita, tapi dengan seandainya dijadikan yang terakhir bagi kita, amalan-amalan kita bisa ngitung ketika itu banyak enggak, kita sampai selesai enggak bersama imam tadi. Mudah-mudahan nanti itu mendapat pahala yang seperti itu. Tetapi kita mohon tentunya sebaik-baiknya umur itu adalah umur yang panjang tetapi di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wa sairil muslimin min kulli dzambin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal azzi wal kasali wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati anfusana wa taqwa ahlaha wa zakaha anta khairu man zakaha wa anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma kfina bihalalika minal haram wa ghannika bifadlika an sawaika. Allahumma inna na'udzubika min zawalin ni'matika wa tuhawwilu afiyatika wa tujadidu taqwaha. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik wa jama'a min sakhatika. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna.
Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.